Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan qiyam Ramadan pada hari yang berapa Pak? 9? 8? Apa 7? Ada yang 7, ada yang 8. Ya, mudah-mudahan segala amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya singkat. Biasanya kalau di Masjid Taqwa itu saya sering protes sama penceramahnya. Karena saya imam di sana, saya sering bilang kalau ceramah itu jangan lama-lama. Karena buka mencari itu kan banyak Pak. Ketika takjil itu kan makannya banyak. Makanya saya kalau imam di Taqwa itu saya tidak mau makan setelah maghrib. Saya makannya habis tarawih. Dan bacaannya panjang Pak kalau di Taqwa. Di sini saya sudah dikabarin tadi jangan panjang-panjang. Makanya saya khawatir nanti jemaahnya berdehem-dehem, saya juga nggak enak. Kalau di Masjid Taqwa kan karena rumah saya, terserah saya. Tapi saya lihat kondisi jemaah saya. Tapi biasanya itu sampai jam 8.20 atau setengah 9 kurang. Tapi insya Allah nggak mungkin di sini saya tidak melakukan hal yang sama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya singkat, saya akan menyampaikan sebuah kaidah Qur'aniyah yang bunyinya ma'al muhsinina bin sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang melakukan kebajikan. Ini Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 90, 91 dan 92. Nanti Bapak Ibu di rumah coba dicek. Dalam ayat ini disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian sahabat. Sahabat itu ada udzur, mau minta kepada Nabi bahwa mereka tidak ikut berjihad di perang Tabuk. Maka ada yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak diizinkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah para ulama menyebutkan berdasarkan ayat ini, ayatnya agak panjang ya, ma'al musnina min sabil. Kalau bunyinya waja'al mu'adhdhirun min al-a'rab fayu'dhana lahum wa qala alladhina kadzabu Allah wa rasulahu sayusibu alladhina kafaru minhum adzabun alim laisa 'alal du'afa wa la 'alal marda wa la 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih ma'al musnina min sabil. Oleh karena itulah kata para ulama, jika ada orang yang melakukan kebajikan, orang ini taat, orang ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebajikan, kemudian suatu ketika orang ini melakukan satu kesalahan, saya ulangi, melakukan satu kesalahan, maka kesalahannya itu layak untuk dimaafkan. Ma'al muhsinina bin sabil. Jangan sampai kita memperlakukan orang ini seperti penjahat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah penerapan kaidah ini yang pertama, jika ada orang yang menitipkan barang kepada kita, kemudian barang itu kita jaga dengan sebaik-baiknya, ditempatkan pada tempat yang terbaik, lalu barang itu rusak atau mungkin dibawa banjir seperti di Aceh, maka barang ini tidak ada kewajiban untuk digantikan. Ma'al muhsinina min sabil. Kalau persoalannya beda ketika barang itu disalahgunakan, itu persoalannya beda. Tapi kalau barang itu dia sudah jaga dengan sebaik-baiknya, ma'al muhsinina min sabil, maka tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang melakukan kebajikan. Kemudian yang kedua,
Biasanya sering terjadi sholat Jumat atau mungkin ceramah seperti ini. Ketika khotib Jumat itu tidak hadir, ya, tidak hadir. Kemudian ada orang yang menggantikan. Orang memberanikan diri maju ke depan menggantikan khotib yang tidak hadir. Mungkin menurut pengamatan kita, orang ini kayaknya nggak layak. Ya, mungkin baca Al-Quran yang tidak fasih. Ya, mungkin baca redaksi hadisnya nggak lancar. Setelah dia ceramah khutbah Jumat selesai, dia ngimami selesai, ada orang datang, dihakimi, ditegur, ya, ditegur gitu, dianggap salah semua bacaannya. Oleh karena itu, ma'al muslimin min sabil. Jangan menyalahkan dia. Wajar kalau mendadak itu, kalau orang mendadak itu kan kadang persiapannya kan jarang, Pak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Qur'an yang fasih, ya, ma'assara al-kiramil barah, dia akan bersama malaikat yang mulia. Kemudian orang yang baca Al-Qur'an wa yatata'u, ya, kemudian baca Al-Qur'an yang terbata-bata, alaihi syakul lahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama, kesulitan dia membacanya. Ya, kesulitan membacanya itu sudah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu hadis Bukhari, ya, hadis Bukhari ketika perang Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya karena itu malam hari kecapean, Nabi dan para sahabatnya itu istirahat. Kemudian Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, malam ini antum yang jagain kita. Kita mau istirahat." Kata Bilal, "Na'am ya Rasulullah." Maka ketika menjelang fajar, Bilal ini ngantuk. Dia menyandarkan tubuhnya di kendaraannya. Nah, ketika itu ketiduran sampai terbitnya matahari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa badannya kok panas, kok mataharinya sudah naik gitu kan. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, membangunkan Bilal, "Ya Bilal." Kemudian Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal bangunkan para sahabat, ya. Kemudian azan dan iqamalah wahai Bilal, kita melaksanakan sholat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai, Nabi menghadap wajahnya kepada para sahabat Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Man nasiya salatan fasallaha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa melaksanakan sholat, maka hendaklah dia mengerjakan sholat ketika ia mengingat. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa aqimis salata li dzikri." Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diperhatikan dalam hadis ini adalah Nabi tidak menyalahkan Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal kok bangunnya telat? Enggak, Nabi enggak ngomong begitu. Ma'al muslimina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang melakukan kebaikan. Oleh karena itu dalam hadis menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia itu tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau orang melakukan kebaikan, ya kita menghargai kebaikannya itu sewajarnya saja. Ya, kita menghargai kebaikannya itu sewajarnya saja. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.